Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas materi upaya pemberantasan korupsi. Yang pertama, korupsi adalah suatu tindakan penyalahgunaan jabatan atau wewenang yang dilakukan oleh seseorang pejabat demi mendapatkan keuntungan pribadi. Sedangkan menurut Robert Katlinger, pengertian korupsi adalah suatu tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi jabatan dalam negara, di mana tujuannya untuk memperoleh keuntungan, status, atau uang yang menyangkut pribadi atau perorangan, keluarga terdekat, kelompok sendiri, atau melanggar aturan pelaksanaan yang menyangkut tingkah laku pribadi. Upaya pemberantasan korupsi telah dilakukan oleh pemerintah sejak kemerdekaan, baik dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang sudah ada maupun dengan membentuk peraturan perundang-undangan yang baru yang secara khusus mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi. Di antara peraturan perundang-undangan yang telah digunakan untuk memberantas tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut. Yang pertama, delik korupsi dalam KUHP. Yang kedua, peraturan pemberantasan korupsi penguasa Perang Pusat nomor PRT Perpul 013 tahun 1950. Yang kedua, Undang-Undang nomor 24 PRT tahun 1960 tentang tindak pidana korupsi. Dan yang terakhir, Undang-Undang nomor 3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Mencegah korupsi adalah pekerjaan yang sangat berat. Untuk mencegah korupsi harus dilakukan secara bersama-sama dan memiliki komitmen yang nyata dari pimpinan tertinggi. Selain itu, untuk mencegah korupsi diperlukannya strategi-strategi pencegahan korupsi agar dapat menanggulangi bahaya korupsi dan menutup celah-celah korupsi. Mengingat bahwa banyak peranan yang dapat dilakukan oleh remaja dalam pembangunan berkelanjutan ini. Untuk itu, ada 3 strategi yang dapat dilakukan remaja jika ingin terlibat dalam pemberantasan korupsi, yaitu 1. Strategi preventif. Strategi preventif atau strategi pencegahan adalah strategi yang dapat dilakukan dengan memastikan diri sendiri bukan pelaku korupsi. Ini dapat dilakukan dengan memastikan bahwa diri sendiri tidak pernah memungut biaya yang tidak resmi. Contoh, dengan mengikuti transaksi-transaksi tanpa menggunakan kwitansi. Lalu, dapat melakukan dengan menyelenggarakan kegiatan kampanye dan dakwah untuk mengajak masyarakat untuk melawan perbuatan-perbuatan yang dapat mengarah kepada korupsi. Kedua, strategi deteksi atau detektif, yaitu menyelidiki dan mencari tahu apabila terdapat tanda-tanda korupsi. Dengan cara pertama, buatlah diskusi kecil untuk membahas persoalan penyelewengan dana yang ada di kampus dan sekolah kita. Kedua, buatlah sebuah forum yang kecil untuk menyelidiki dan mencari tahu apabila ada tanda-tanda korupsi. Ketiga, bila ada tanda-tanda korupsi, kita lakukan komunikasi dengan guru-guru atau dosen-dosen yang ada di sekolah dan kampus kita. Ketiga, strategi edukatif. Cara ini bertujuan untuk mendorong masyarakat untuk berperan serta memerangi korupsi dengan kewenangan masing-masing. Maka dari itu kita perlu menanamkan sifat kejujuran kepada masyarakat dengan memberikan pesan-pesan moral untuk menumbuhkan sifat antipati. Tentunya sangat penting membutuhkan partisipasi dari masyarakat untuk berperan melawan korupsi. Maka dari itu membutuhkan usaha keras untuk membantu pemerintah dalam membangun negeri ini tanpa korupsi. Jadi, korupsi adalah tindakan yang harus diberantas sesegera dan sedini mungkin karena dapat mengancam kesejahteraan masyarakat serta dapat berdampak buruk pada perkembangan dan pembangunan negara. Sehingga perlu peran semua lapisan masyarakat. Remaja adalah salah satu bagian masyarakat yang mempunyai pengaruh signifikan dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah.
Upaya-upaya yang dapat dilakukan remaja adalah menciptakan lingkungan bebas dari korupsi di sekolah, memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang kerugian yang ditimbulkan akibat korupsi. Oleh karena itu, remaja harus mempunyai motivasi yang kuat untuk mencegah timbulnya korupsi, agar upaya mereka dapat berjalan dengan semaksimal mungkin. Jika generasi penerus bangsa bersih dari korupsi, maka akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang jujur, sehingga pembangunan bangsa dapat berjalan dengan lancar. Baik, itu tadi penjelasan materi dari kelompok kami tentang upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Dan terima kasih, kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.